Halo, kembali lagi di pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak yang ada di mata pelajaran matematika wajib kelas 10. Langsung saja kita ke materinya. Pada persamaan nilai mutlak, ada 4 bentuk persamaan yang biasa muncul. Nah, yang pertama itu mutlak fx sama dengan p. Kemudian ada mutlak fx sama dengan gx. Ada mutlak fx sama dengan mutlak gx. Dan yang terakhir itu ada A dikali dengan mutlak fx kuadrat ditambah B kali mutlak fx ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya yang ini dan yang ini, nanti kita akan langsung bahas pada contoh soalnya. Kita masuk ke menyelesaikan persamaan nilai mutlak untuk bentuk yang pertama, yaitu mutlak fx sama dengan P. Nah, tadi di awal itu mutlak fx sama dengan P memiliki dua penyelesaian. Yang pertama, fx-nya itu bisa nilainya sebelum dimutlakkan bisa bernilai P, atau sebelum dimutlakkan si fx ini bernilai negatif P. Nah, soalnya tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan mutlak x min 7 sama dengan 3. Untuk jawabnya, kita tulis aja dulu soalnya, berarti mutlak x dikurang 7 sama dengan 3, nanti akan memiliki dua buah penyelesaian. Nah, pada saat si x min 7-nya ini sebelum dimutlakkan bernilai positif, dan pada saat x min 7-nya ini sebelum dimutlakkan bernilai negatif 3. Kita selesaikan satu-satu. X-nya ini sama dengan 3 ditambah 7, menghasilkan 10. Kemudian yang selanjutnya, yang di kanan, X sama dengan negatif 3 ditambah 7 sama dengan 4. Nah, segini aja udah selesai, tapi karena di soalnya disuruhnya himpunan penyelesaian, maka kita himpunan penyelesaiannya itu sama dengan 4,10. Selesai. Nah, untuk bentuk selanjutnya yaitu mutlak fx sama dengan gx. Nah, di sini ada syaratnya. Syaratnya itu gx-nya atau hasilnya itu harus lebih dari 0 atau bernilai positif. Nah, nanti kenapa seperti itu? Misalkan kita mempunyai mutlak x itu sama dengan negatif 3. Nah, sedangkan di sini nilai mutlaknya itu pastilah hasilnya positif. Sedangkan ini hasilnya negatif, jadi tidak sinkron dia, sehingga soalnya ini tidak memiliki solusi. Tidak ada solusi, sehingga haruslah hasilnya atau gx-nya itu haruslah lebih daripada 0. Soalnya, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan mutlak 3x tambah 1 dikurang 4x sama dengan negatif 1. Untuk jawabnya, nah walaupun ini di soalnya terlihat berbeda dengan bentuk yang sudah tertulis di atas, jangan khawatir, kita bisa ubah menjadi agar bentuknya itu sama. Mutlak 3x ditambah 1 dikurang 4x sama dengan negatif 1. Nah, ini kita pindahin aja negatif 4x-nya itu ke ruas kanan, menjadi mutlak 3x tambah 1 sama dengan 4x dikurangi 1. Nah, ini cara menyelesaikannya bagaimana? Caranya itu hampir sama dengan yang sebelumnya. Jadi ini memiliki dua penyelesaian. Nah, si 3x tambah 1-nya itu bernilai positif ketika sebelum dimutlakkan, atau 3x tambah 1-nya itu bernilai negatif sebelum dimutlakkan. Kita selesaikan satu-satu. 3x dikurang 4x sama dengan negatif 1 dikurang 1, negatif x sama dengan negatif 2. X sama dengan 2. Kemudian yang di sebelah kanan, 3x tambah 1 itu sama dengan min 4x min tambah 1. 3x tambah 4x sama dengan 1
Ini pindah ke sini jadi negatif 1. Negatif X sama dengan 0. X sama dengan 0. Nah, ini ada syaratnya, belum selesai di sini. Kalau tadi bentuk yang sebelumnya sampai sini sudah selesai, tapi di sini ada syaratnya, si GX-nya atau hasilnya harus lebih dari 0. Hasilnya itu kan ini, 4X-nya itu jadi 4X min 1 jadi GX, berarti 4X min 1 itu harus lebih besar daripada 0. 4X lebih dari 1. X-nya itu lebih dari 1/4. Nah, sekarang kita lihat nilai X-nya yang lebih dari 1/4, yaitu 2. Ini tidak memenuhi karena dia 0 kurang dari 1/4. Yang ditanya menentukan nilai X yang memenuhi persamaan, hanya nilai X-nya saja. Berarti, jadi nilai X-nya itu sama dengan 2. Selesai. Bentuk selanjutnya yaitu mutlak fx sama dengan mutlak gx. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita misalkan terlebih dahulu ini si mutlak fx itu m, fx-nya m, dan gx-nya itu n. Berarti kita memiliki mutlak m sama dengan mutlak n. Nah, kita kuadratkan kedua ruas. Mutlak m-nya itu kita kuadratkan, dan mutlak n-nya itu juga kita kuadratkan. Mutlak m kuadrat itu akan menjadi m kuadrat, dan mutlak n kuadrat akan menjadi n kuadrat. Nah, kenapa bisa? Kita misalkan kita punya mutlak 3 dan mutlak min 3. Kalau misalkan kedua-duanya kita kuadratkan, itu akan menghasilkan 9. Nah, 9-nya ini sama dengan 3 kuadrat. Sehingga kita bisa ubah mutlak m kuadrat itu menjadi m kuadrat, dan mutlak n kuadratnya menjadi n kuadrat. Nah, selanjutnya kita kumpulkan di satu ruas. Di ruas kiri, m kuadrat dikurang n kuadrat sama dengan 0. Nah, si m kuadrat dikurang n kuadratnya ini bisa kita jabarkan menjadi m ditambah n dikali dengan m dikurang n sama dengan 0. Nah, tadi kan kita memisahkan m-nya itu fx dan n-nya itu gs. Kita ubah lagi. M, fx berarti fx ditambah gx. Ini fx dikurang gx. Sama dengan 0. Nah, kita langsung ke soalnya. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan mutlak 2x min 1 sama dengan mutlak 3 min x. Untuk jawabnya, kita langsung saja input ke rumus yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Jadi, kita bisa menulis fx-nya kan ini 2x min 1, sedangkan gx-nya ini 3 min x. Kita tulis dulu rumusnya biar lebih mudah. Ditambah gx dikalikan dengan fx dikurang gx, itu akan sama dengan 0. Nah, fx-nya itu 2x min 1 ditambah dengan 3 min x, kemudian 2x min 1 itu dikurangi dengan 3 min x sama dengan 0. Kita langsung kurangkan menjadi x plus 2. Kemudian yang ini, biar nggak bingung, kita kalikan dulu ya negatifnya. Negatif tambah x sama dengan 0. X tambah 2. Ini menjadi 3x dikurang 4. Ini hasilnya, x-nya sama dengan negatif 2 atau x-nya sama dengan 4/3. Nah, ditanyanya adalah nilai x-nya, berarti nilai x-nya jadi nilai x-nya sama dengan min 2 atau x sama dengan 4/3. Selesai.
persamaan yang selanjutnya yaitu A kali mutlak fx kuadrat ditambah B kali mutlak fx ditambah C sama dengan 0. Nah, pada persamaan yang ini kalian harus perhatikan, pastikan bahwa yang di dalam mutlaknya ini adalah sama. Kita langsung ke contoh soalnya. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan mutlak x tambah 7 kuadrat dikurang 3 kali mutlak x tambah 7 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini untuk yang di dalam mutlak itu persamaannya sudah sama, yaitu x tambah 7. Nah, untuk pertama, kita misalkan terlebih dahulu, misalkan mutlak x tambah 7-nya itu sama dengan P. Ini sama mutlak-mutlaknya ya, kita misalkan jadi P. Kemudian, karena kita misalkan, kita ubah. Jadinya mutlak x tambah 7 kuadratnya menjadi P kuadrat dikurang 3 kali P dikurang 4 sama dengan 0. Ini kita bisa faktorkan menjadi P dikurang 4 kali P tambah 1. Atau jadinya P sama dengan 4 atau P sama dengan negatif 1. Nah, karena tadi kita misalkan dia P-nya itu sama dengan mutlak x tambah 7, kita kembalikan. Jadi ini mutlak x tambah 7 itu sama dengan 4 atau mutlak x tambah 7 sama dengan negatif 1. Nah, karena ini ada mutlak yang bernilai negatif, berarti ini tidak memenuhi karena tidak memiliki penyelesaian. Sehingga yang kita selesaikan itu hanya yang memenuhi saja, yaitu mutlak x tambah 7 sama dengan 4. Nah, ini sama dengan bentuk yang pertama kita bahas tadi. Yang ini kita memiliki dua penyelesaian. Nah, yang pertama itu si x tambah 7-nya itu bernilai 4, atau sebelum dimutlakkan si x tambah 7-nya ini bernilai negatif 4. Sehingga kita dapat 4 dikurang 7 sama dengan negatif 3. Kemudian yang ini x sama dengan min 4 dikurang 7. X sama dengan negatif 11. Yang ditanya adalah nilai x-nya, berarti jadi nilai x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan negatif 11. Selanjutnya, ada soal tentukan nilai x yang memenuhi persamaan mutlak x tambah 4 dikurang mutlak 2 min x ditambah x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, persamaannya ini, walaupun kita sudah berusaha ubah, tidak dapat menyerupai persamaan yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk yang ini, triknya dalam menyelesaikan, itu kita buat dulu soalnya ya, kita buat ulang dulu. Mutlak x tambah 4 dikurang 2 min x ditambah x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini kan ada negatif. Negatif mutlak 2 min x. Ini kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga menjadi mutlak x tambah 4 ditambah x kurang 3 sama dengan mutlak 2 min x. Nah, ini persamaannya kita sama-sama kuadratkan. Kita sama-sama kuadratkan. Sehingga menjadi x tambah 4 kuadrat ditambah 2 kali x tambah 4 x kurang 3 ditambah x kurang 3 kuadrat sama dengan 2 min x kuadrat, sama yang seperti tadi ya. Kalau misalkan mutlak m kuadrat itu menjadi m kuadrat seperti itu. Ini dijabarkan menjadi x kuadrat ditambah 8x ditambah 16 ditambah ini x kuadrat kali 2 2x kuadrat, kemudian x min 3x tambah 4x itu min 1
plus 1, jadi plus kali 2 plus 2x. 4 kali min 3 itu min 12 kali 2, itu menjadi min 24 ditambah x kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 4 dikurang 4x ditambah x kuadrat. Kemudian kita kumpulkan saja yang sama, x kuadrat, 2x kuadrat, x kuadrat itu menjadi 4x kuadrat. Selanjutnya 8x 2x 10x dikurang 6x menjadi plus 4x. Selanjutnya 16 9 itu 25 dikurang 24 menjadi 1 sama dengan x kuadrat min 4x plus 4. Kita kumpulkan lagi, 4x kuadrat min x kuadrat tambah 4x tambah 4x tambah 1 kurang 4 sama dengan 0 menjadi 3x kuadrat tambah 8x kurang 3 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan menjadi 3x x, kemudian 3x nya dengan negatif 1, ini dengan plus 3. Sehingga kita bisa mendapatkan 3x kurang 1 itu sama dengan 0 atau x tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini x sama dengan 1/3 atau x sama dengan negatif 3. Karena tadi kita menghilangkan mutlaknya itu dengan cara mengkuadratkan, maka di sini kita cari saja nilainya yang positif, yang negatif ini tidak memenuhi. Sehingga untuk jawabannya ditanyanya menentukan nilai x, berarti jadi nilai x-nya itu sama dengan 1/3. Ini jawabannya. Sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Nah, apabila ada yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kontak person yang sudah tertulis atau bisa langsung komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semangat belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye!